Ya, puji Tuhan, shalom. Shalom. Tentunya kita bersuka-cita pada sore hari ini. Saudara kita yang ada walaupun di luar sana hujan, ya, tidak mengurangi sukacita kita untuk sama-sama boleh datang beribadah pada sesi kedua hari ini. Mari sama-sama kita membuka kitab kita. Yang saya bawa kita dalam suatu pembacaan, suatu kitab perenungan dari Habakuk pasalnya yang ketiga. Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Ayat ini sudah sering kita baca bersama, menjadi perenungan bagi kita. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari turunan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu saudaraku yang saksi dalam kasih Kristus, saya akan berikan satu tema pada sore hari ini dalam rangkaian perenungan kita, kemenangan di masa sukar. Kalau kita melihat, mencermati dan mengekspos perenungan kita dari kitab Habakuk ini, begitu banyak hal-hal yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah kesukaran, sehingga kita memperoleh kemenangan. Kitab Habakuk dimulai dengan pergumulan melihat kehidupan bangsanya yang sangat jahat di masa itu, dan diakhiri dengan rasa kecewa yang teramat dalam kepada Tuhan. Namun di pasal kedua, kalau kita melihat dari beberapa pasal yang dicatat oleh yang ditulis atau dinyatakan oleh Nabi Habakuk itu sendiri, Habakuk bangkit dan menyatakan kebenaran bahwa orang benar akan hidup oleh karena percaya. Boleh sama-sama katakan amin? Orang benar akan hidup karena percaya. Kita melihat di sini bagaimana di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah pergumulan dari seorang Habakuk, dia masih menyatakan imannya kepada Tuhan. Dia masih menyatakan bahwa ada Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar, ada Tuhan yang mampu menolong kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Kita melihat di sini pergumulan seorang Nabi Habakuk. Walaupun dia seorang nabi, Habakuk, tetapi dia adalah manusia biasa yang seringkali keheranan dikatakan saat menjumpai berbagai masalah yang ada di sekitarnya, karena begitu banyak kemerosotan atau hal-hal yang mix dengan kebenaran firman Allah itu sendiri. Dia pun bertanya, mengapa, berapa lama lagi, dan lain-lain. Ini adalah pergumulan dari seorang nabi. Dan salah satu problema dasar dari permasalahan manusia yang mempertanyakan kehendak dan kedaulatan Allah dalam berbagai masa hidup manusia itu sendiri. Situasi yang dialami oleh Nabi Habakuk pada saat itu dari sejarah mengatakan bahwa dia begitu banyak mengalami pergumulan, himpitan, dan lain-lain sebagainya, kesukaran yang pada akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa saya harus menyatakan iman, saya harus berada garda terdepan untuk sebuah penyelamatan bangsa yang besar ini. Bapak Ibu saudaraku yang sangat
merefleksikan diri saya. Kalau saya berada di posisi Nabi Habakuk yang pergumulan sangat besar pada saat itu untuk sebuah visi keselamatan umat Tuhan. Makanya berbahagialah kita yang dipakai Tuhan menjadi seorang pendoa-pendoa. Berbahagialah kita yang terbeban untuk mengambil bagian dalam doa-doa kita di tempat ini untuk keselamatan umat Tuhan. Tentunya kita berdoa, hamba Tuhan berdoa, pelayan-pelayan Tuhan bersepakat berdoa setiap hari Sabtu, kaum wanita setiap hari Selasa dalam doa dan puasa, jemaat dan pelayan setiap hari Sabtu. Itu bukanlah sebuah rutinitas Bapak Ibu, tetapi bagaimana membawa Tuhan yang Tuhan taruh di hati sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, untuk bersepakat mengambil bagian dari hal yang terdepan, di garda terdepan, untuk visi keselamatan dari bangsa Tuhan atau umat Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, supaya semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Pergumulan itu juga yang dialami oleh Nabi Habakuk. Apa pergumulan Nabi Habakuk? Mari kita lihat. Sebagian besar dari orang Israel menjalani hidup sebagai orang fasik, dan sisanya jadi orang benar, di mana mereka dikelilingi oleh kefasikan-kefasikan, memanipulasi hal-hal yang menurut mereka benar tetapi salah, dan dikuasai oleh hal-hal yang jahat pada saat itu. Belum lagi dari kisah Nabi Habakuk dan pergumulannya, bangsa atau orang-orang Kasdim yang merupakan bangsa yang menyembah berhala pada saat itu. Dan bangsa Israel melakukan hal-hal yang jahat, melakukan penyimpangan-penyimpangan dari yang sesungguhnya Tuhan sudah memilih mereka menjadi bangsa yang besar. Tuhan sudah menetapkan mereka untuk sebuah visi keselamatan, tetapi pada akhirnya mereka menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan membiarkan Nabi Habakuk untuk bergumul dengan imannya, supaya Tuhan tidak menghancurkan, tidak geram kepada bangsa yang Tuhan sudah pilih. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, melakukan hal-hal yang jahat, bangsa Israel mengakui menyembah Tuhan, tapi dalam praktiknya mereka hidup dalam kefasikan itu sendiri. Saya katakan begitu banyak kejahatan orang Israel di masa itu, sehingga mengakibatkan penderitaan yang berat di kalangan bangsa Israel. Ada dampak yang terjadi karena kejahatan umat Israel. Ada dampak yang akan terjadi karena kejahatan generasi kita. Kita melihat di sini. Tetapi bagaimana Habakuk menyatakan imannya, ada secercah sinar pengharapan di masa-masa yang sukar itu, di masa-masa yang gelap dalam kehidupan bangsa itu. Mari kita melihat kembali di ayat yang ke-17 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, dan seterusnya dan seterusnya. Ayat 18 mengatakan, namun aku akan datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Aku akan datang kepada Tuhan dengan penuh kegembiraan. Dalam bahasa ini menggunakan rejoice atau joyful di situ. Sangat luar biasa arti itu, pengertian sesungguhnya. Bukan cuma sebatas berdiam saja, bukan cuma sebatas bersorak-sorai saja dikatakan di situ, tetapi lebih daripada itu sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan menyatakan, Tuhan taruh di hati Nabi Habakuk untuk dia tanamkan, dia implementasikan kepada jemaat Tuhan atau umat-umat Tuhan pada saat itu, supaya mereka berbalik kepada
dan meninggalkan kejahatan mereka. Bapak Ibu mau menerima kemenangan di masa sukar ini, amin. Bapak Ibu mau menikmati keajaiban Tuhan di tengah-tengah kesukaran kita di akhir zaman ini. Tentunya seperti Nabi Habakuk, kita berdoa, kita nyatakan iman kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya membagikan beberapa bagian di sini dari kebenaran firman Tuhan. Ada 3 kunci untuk mendapatkan kemenangan di masa kesukaran. Yang pertama, sama-sama kita kembali dalam pembacaan kita di ayat yang pertama. Dikatakan bahwa namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Yang pertama, Nabi Habakuk menyatakan imannya sehingga dia mengalami kemenangan-kemenangan. Yang pertama, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kalau kita melihat tadi bagaimana Habakuk adalah seorang nabi yang hidup di zaman yang sangat berat, penuh dengan krisis moral, saya katakan, yang sungguh luar biasa terjadi pada saat itu, sehingga dia meratap melihat bangsa Yehuda di tengah yang mengalami himpitan, yang mengalami bahaya dan lain-lain sebagainya. Sehingga Habakuk pada saat masalah datang, kesukaran-kesukaran itu datang, dia bertanya kepada Tuhan, mengapa? Mengapa hal ini bisa terjadi ya Tuhan? Apakah tanganmu kurang panjang untuk menolong umatmu? Apakah telingamu kurang mendengar untuk menolong umatmu? Ataukah yang lain dan lain sebagainya? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari benak Habakuk sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk Tuhan, umat Israel, umat-umat Tuhan pada saat itu berbalik dan meninggalkan dosa-dosa mereka. Pertanyaan-pertanyaan atau tanda tanya yang besar, mengapa Tuhan seperti ini? Apakah Engkau izinkan umat-umat Tuhan untuk menderita dan lain sebagainya? Kenapa bisa terjadi? Dalam doa-doa kita mungkin kita berkata, Tuhan, kenapa bisa terjadi? Keluarga saya seperti ini. Tuhan, kenapa bisa terjadi? Bangsa ini mengalami ini, mengalami penderitaan, kesukaran. Tuhan, kenapa corona ini tidak pernah pergi meninggalkan dunia ini, bangsa ini? Saya katakan, apakah Tuhan tidak mendengar dan tidak bisa menolong kita? Kita melihat di sini bagaimana pergumulan-pergumulan dari seorang Habakuk yang sangat luar biasa. Tetapi Habakuk dengan pasti bahwa Tuhan akan tetap turun tangan terhadap setiap pergumulan-pergumulan orang-orang yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya mau membandingkan dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-20. Cerita ini kita sudah tahu bersama. Saya mau kita kembali menemukan, kembali membaca. Iya, sebelumnya kita baca dulu di ayatnya yang ketiga dari kisah ini. Ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua pasal 6 ayat 2. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Haruskah kamu memilih kota ini, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau berbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Di ayat yang ke-16. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepada
datang dan merebut kota ini. Kisah ini menceritakan bagaimana kedahsyatan Tuhan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Dengan sorak-sorai, dengan puji-pujian, dengan penyembahan, di tengah-tengah masalah yang ada, Tuhan menyatakan mujizatnya kepada Yosua dan umat Tuhan pada saat itu. Runtuhnya tembok Yeriko. Kita melihat di sini bagaimana kedahsyatan Tuhan ketika bangsa Israel selesai mengelilingi kota Yeriko pada hari ke-7. Mereka bersorak-sorai, mereka bersukacita di dalamnya. Ada kegembiraan yang luar biasa. Walaupun mereka mengalami masalah, mereka mengalami himpitan, mengalami kesukaran, tetapi apa kata Tuhan? Mereka meresponi Tuhan dengan sebuah nilai ketaatan. Tanggung jawab yang diberikan kepada Yosua untuk mengatur kemenangan yang ada di depan mereka. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tembok Yeriko hancur. Saya katakan tadi, karena ketaatan orang-orang Israel dalam mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu, refleksi bagi kita pada hari ini melalui poin pertama ini. Doa kita hari-hari, tapi kita percaya pada saat kita terus datang kepada Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, menggugah hati Tuhan untuk Tuhan nyatakan kemenangan dalam masalah kita. Saya ingin percaya Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan menyatakan kuasa di dalam setiap pergumulan kehidupan kita, seperti bangsa Israel, seperti Yosua, seperti orang-orang yang taat kepada Tuhan. Kemenangan Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang yang percaya. Itulah bentuk ketaatan. Bagaimana dengan saya dan saudara sebagai umat Tuhan? Pada saat Tuhan suruh kita untuk taat, pada saat Tuhan sudah menyatakan kemenangan dalam kehidupan kita, pergumulan kita, Bapak Ibu, levelnya berbeda-beda tentunya. Ada yang bergumul untuk keluarga, anak-anak, ada yang bergumul buat istri, suami, ada yang bergumul buat kerja, ada yang bergumul buat pelayanan, ada yang bergumul buat kehidupan secara pribadi. Tentunya berbeda-beda, saya katakan, level kita untuk bergumul. Tetapi saya ingin percaya pada saat kita memberikan nilai ketaatan kita kepada Tuhan, kita bersukacita di dalamnya, menaikkan penyembahan kita, berlutut dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan dalam setiap pergumulan kita. Yang kedua, kita kembali dalam pembacaan nats kita ayatnya yang ke-18, dikatakan bahwa beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dalam bahasa aslinya menggunakan kata I will joy in God of my salvation. Dikatakan bahwa Allah adalah sukacita penyelamat. Pernyataan ini tentunya bukan karena Nabi Habakuk sebatas dia dekat kepada Tuhan dalam pergumulannya, bukan karena dia dipilih Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang berada di garda terdepan untuk sebuah visi yang sangat besar yang ditaruh di hatinya, tetapi dia mau menyerukan kepada umat Tuhan pada saat itu untuk tetap bersukacita, untuk tetap beria-ria di dalam Tuhan, karena ada keselamatan yang Tuhan mau menyatakan dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Kalau kita sadari kehidupan kita dipilih Tuhan bukan karena kegagahan kita tentunya. Kita dipilih Tuhan bukan karena kearifan kita. Kita memiliki harta yang banyak, kita memiliki nilai plus, tetapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena Tuhan yang menyatakan keselamatan itu. Sehingga dengan alasan apa dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan untuk tidak bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan. Kita sudah melewati begitu banyak pergumulan selama 1 tahun, bahkan sampai tahun ini, di bulannya yang ketiga, di
tengah-tengah pandemi yang ada, kita boleh menyatakan iman kita. Kita tetap ada semua karena anugerah Tuhan. Tadi lirik dari pujian yang pertama saya sangat berkati bahwa kita diciptakan di dunia ini untuk sebuah visi, kita menyembah Tuhan, menyembah Tuhan di dalam kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Kita diciptakan untuk sama-sama boleh menyembah Tuhan. Habakuk, saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 sampai 13 saya bacakan di sini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Poin kedua tentunya sangat jelas bagi kita bahwa penderitaan yang kita alami saat ini, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya di depan kita. Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa penderitaan adalah bagian dari proses hidup kita tentunya. Tidak ada umat Tuhan yang mengikut Tuhan Yesus jalannya enak-enak bagaikan jalan tol. Sekarang jalan tol juga sudah macet, Bapak Ibu. Ya, untung di Kendari di sini tidak ada jalan tol. Saya katakan bahwa kehidupan kekristenan kita bukanlah hal yang enak-enak saja, atau kita, wah saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah orang percaya, saya sudah selamat. Tetapi ada penderitaan yang Tuhan izinkan telah terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, yang harus mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berproses di dalamnya. Dan berbahagialah kita, Bapak Ibu, jika kita boleh ada dalam proses Tuhan sampai hari ini. Amin. Karena tanpa proses Tuhan, hidup ini tidak enak, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menyaksikan, wah saya dulu bergumul seperti ini, seperti ini. Itu kesaksian hidup, Bapak Ibu. Dan suatu sukacita yang luar biasa. Saya bergumul untuk pendidikan anak saya, sekarang anakku sudah berhasil. Itu bergumulan, itu proses Tuhan yang Tuhan izinkan. Firman lain mengatakan bahwa penderitaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan berbahagialah kita yang terus menderita karena Tuhan. Dan aminnya. Berbahagialah kita yang terus berproses di dalam Tuhan. Sangat jelas dikatakan bahwa saudara-saudara yang dikasihi, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Kemuliaan Tuhan berbicara tentang sebuah hal yang luar biasa. Kemuliaan Tuhan adalah sebuah hal yang dahsyat yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara pada saat kita tetap taat dalam proses Tuhan melalui penderitaan. Mungkin penderitaan kita jangan konotasikan sebagai wah saya harus seperti ini, harus dianiaya dan lain sebagainya. Itu waktunya Bapak Ibu. Penderitaan yang termasuk di sini adalah penderitaan melalui pergumulan saya dan saudara yang sampai hari ini kita masih ada dalam proses Tuhan, sehingga sukacita dikatakan menjadi bagian kita pada akhir. Ada kemuliaan yang akan kita terima pada akhir. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihatkan agar kita bersukacita di dalam apapun yang kita alami. Filipi 4 ayat 4 mengatakan bersukacitalah, sekali lagi katakan bersukacita. Boleh disebut di ini. Bersukacitalah, sekali lagi katakan bersukacita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Kristus, kita kembali dalam pembacaan kita. Ayat yang ke-19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, kata Habakuk.
Abahku memberikan sebuah penyataan yang sangat luar biasa bahwa Allah adalah kekuatanku, adalah Allah harapanku. Saya tidak bisa berharap kepada siapapun. Saya hanya bisa berharap kepada Tuhan melalui orang yang dipilih Tuhan sebagai pilihan Tuhan yang berada dalam pergumulan yang ada di garda terdepan sesuai katakan tadi. Poin ketiga ini, Abahku mau menyatakan kepada umat-umat Tuhan di tengah-tengah kesukaran hal-hal yang terjadi bahwa hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Boleh katakan amin. Hanya Tuhan yang menjadi pengharapan saya dan saudara, supaya kita bisa katakan seperti pemazmur mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan. Benar Bapak Ibu, hanya Tuhan yang menjadi kekuatan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan tanpa Tuhan. Kita tidak bisa mengelola kehidupan keluarga kita tanpa Tuhan di dalamnya. Sehingga Abahku menyatakan kepada umat Tuhan yang mengalami penderitaan untuk mereka tetap berharap kepada Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Ia membuat kakiku seperti rusa. Kaki seperti rusa. Rusa adalah binatang yang sangat cepat ya, dan berkaki cekatan, sehingga ia dapat segera melepaskan diri daripada yang mengejarnya. Gambaran ini adalah tentang seseorang yang sangat yakin bahwa dia yang memimpin umatnya di dalam pencobaan adalah setia dan akan juga memberikan kita jalan keluar dari setiap persoalan kita. Pada saat kita mengalami masalah kesukaran, saya katakan, ada Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar. Ada Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan hidup kita. Yakin dan percaya Tuhan akan menyatakan kemenangan-kemenangan di tengah-tengah kesukaran kehidupan kita. Di akhir dari pembacaan renungan kita, saya mau refleksikan bagi kita sebagai hamba Tuhan. Tempatkan harapan kita pada harapan yang tepat, yaitu di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang terus berharap, beribadah, bersuka, bersorak-sorak, dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk tidak datang bersyukur kepada Tuhan. Tutup Alkitabmu dan kita berdoa kepada Tuhan.